Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgi Faturrahman, NPM 10070319113 dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan meresume serta menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh Bapak Irlan pada sistem kuliah mengenai materi kartografi. Secara bahasa kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto, yang berarti permukaan, dan grafi yang artinya gambaran atau bentuk. Maka kartografi merupakan gambaran dari permukaan. Secara lengkap, kartografi adalah ilmu membuat peta. Di sini saya akan memberikan beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu kartografi. Yang pertama yaitu menurut ICA tahun 1973, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah serta hasil karya seni. Selain itu, yang kedua, menurut Taylor, kartografi ini diartikan sebagai organisasi, komunikasi, prestasi, serta pemakaian geoinformasi dalam bentuk grafis, format nyata, atau digital. Yang ketiga ada menurut Ristedby, kartografi merupakan ilmu disiplin yang menyatakan antara pemetaan dan peta. Dan yang terakhir, yang keempat, menurut Prihandito tahun 1989, kartografi merupakan ilmu serta teknik pembuatan peta. Kemudian kita masuk ke materi simbol kartografi. Simbol kartografi ini fungsinya itu untuk membedakan data spasial yang akan disajikan. Karena kita ketahui banyak sekali data-data yang tercantum pada peta, sehingga kita untuk membedakan setiap bangunan, setiap titik, setiap jalan, dan yang lain-lainnya, kita harus menggunakan simbol untuk membedakannya. Pada data spasial, pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kemudian ada penyajian simbol, yaitu yang pertama ada simbol titik atau dikenal dengan simbol poin. Yang kedua ada simbol garis atau yang kita kenal dengan line, dan juga ada simbol luas yang kita kenal dengan area atau juga bisa disebut poligon. Untuk simbol titik atau poin biasanya kita gunakan untuk menentukan suatu lokasi daerah. Misalnya kita menentukan titik suatu kabupaten atau kota, maka kita menggunakan simbol titik. Kemudian simbol garis atau line itu digunakan biasanya untuk unsur-unsur yang ada di dalam muka bumi yang memiliki panjang atau memiliki garis yang memanjang, seperti jalan dan juga sungai dan masih banyak yang lainnya. Kemudian simbol luas atau juga area biasanya itu digunakan untuk suatu kawasan atau wilayah. Misalnya kita akan menggunakannya untuk suatu desa, suatu kecamatan, atau juga suatu kota. Nah, itu kita menggunakannya simbol luas atau simbol area. Kemudian masuk ke proses penyusunan peta. Nah, di dalam proses penyusunan peta ini ada 5 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama itu planning atau rencana kita akan membuat petanya. Kemudian data yang dibutuhkan dalam pembuatan peta. Kemudian kita melakukan simbologi atau kita menentukan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian kita
lanjutkan ke layout, kemudian terakhir kita akan menentukan output. Nah, kemudian ada tujuan pembuatan peta yang harus kita ketahui. Pembuatan peta itu bertujuannya yaitu untuk media menyimpan informasi, untuk mengkomunikasikan informasi ruang, kemudian membantu pekerjaan, membantu dalam desain, dan juga analisis data spasial. Dan yang terakhir, fungsi pembuatan peta. Nah, kita harus tahu apa fungsi pembuatan peta itu untuk bagi kita. Yang pertama itu, dengan adanya peta kita bisa memperlihatkan posisi atau lokasi relatif yang berhubungan dengan lokasi asli pada permukaan bumi. Kemudian peta juga bisa memperlihatkan ukuran suatu wilayah, jalan, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, kemudian peta bisa menyajikan serta memperlihatkan bentuk dari suatu kawasan atau suatu wilayah, baik bukit, gunung juga akan kelihatan bentuknya. Dan yang terakhir, mengumpulkan serta menyeleksi data pada suatu daerah serta menyajikan di atas peta dengan simbolisasi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.